Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menamakan dirinya dengan Al-Mujib yang maha mengabulkan. Dan segala puji bagi Allah yang telah menggerakkan hati dan lisan kita untuk berdoa kepadanya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku di dalam kebaikan, hari ini kita akan menghayati dan hidup bersama nama Allah yang sangat indah. Nama Allah yang akan menumbuhkan kebahagiaan, ketenangan, semangat, dan optimisme. Dialah nama Allah Al-Mujib, Allah yang maha mengabulkan doa. Di bulan Ramadan ini nama Allah Al-Mujib tentunya sangat punya hubungan khusus dengan orang-orang yang berpuasa. Karena bulan puasa adalah bulan di mana doa-doa dikabulkan. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, Inna lis-shaimi inda fitrihi da'watun la turad. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, saat berbukanya ada doa yang tidak mungkin ditolak. Bahkan di dalam Al-Quran, ayat yang paling populer tentang terkabulnya doa terletak di tengah-tengah ayat yang berbicara tentang puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Kemudian beberapa ayat setelah itu ayat tentang pengabulan doa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Karenanya sahabatku, para sahabat Rasulullah dahulu, ketika memasuki bulan Ramadan mereka menyiapkan doa-doa khusus untuk mereka panjatkan secara rutin dan berulang-ulang. Lalu mereka mengatakan, demi Allah, tidaklah datang Ramadan berikutnya kecuali doa yang dipanjatkan di Ramadan sebelumnya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku di dalam kebaikan yang dimuliakan Allah. Allah Al-Mujib adalah Allah yang maha mengabulkan doa. Allah yang maha memberikan pemberian kepada orang yang meminta kepadanya. Bayangkan kalau saya atau Anda memiliki kebutuhan kepada seseorang dan seseorang ini sangat Anda kenal baik perilakunya, luhur akhlaknya. Lalu Anda meminta bantuan kepadanya. Niscaya mustahil dia akan menolak permintaan Anda. Bahkan kalau dia tidak bisa memenuhi permintaan Anda, dia mungkin akan minta maaf. Bahkan dia akan berjanji untuk memberikan di waktu yang lain. Itulah jawaban seseorang yang ada sedikit rahmat yang Allah titipkan ke dalam hatinya. Lalu bagaimanakah kiranya jika Allah yang maha mengabulkan itu, jika Al-Mujib itu adalah salah satu dari nama Allah, mustahil dia tidak mengabulkan. Sahabatku di dalam kebaikan. Bayangkan juga Anda berjalan di musim dingin dengan pakaian yang tebal, jaket yang menutup rapat bagian tubuh Anda. Dan di tangan Anda saat berjalan Anda membawa barang di kedua tangan Anda. Lalu Anda berjalan di saat cuaca yang sangat dingin itu. Tiba-tiba ada anak kecil yang berkata kepada Anda, Om atau Pak, numpang nanya jam berapa sekarang? Musim dingin, di kedua tangan Anda ada barang yang Anda sedang pegang. Tiba-tiba ada anak kecil bertanya tentang jam berapa sekarang. Jika ada rahmat sedikit saja di hati orang ini, pastilah dia akan meletakkan barang itu, lalu akan melihat jam untuk menjawab anak kecil yang mungkin bertanya hanya sekedar canda, bertanya tidak terlalu penting tentang jam berapa itu. Tapi sedikit rahmat sudah cukup membuat kita meletakkan barang lalu melihat jam. Lalu bagaimanakah kiranya jika kita mendatangi Allah, bertanya, meminta, memohon kepadanya, dan dia adalah sumber kasih sayang, sumber rahmat. Mungkinkah dia tidak menjawab doa kita? Mungkinkah dia tidak mengabulkan doa kita? Subhanallah, atas namanya Al-Mujib yang mengabulkan doa-doa hambanya. Sahabat-sahabatku di dalam kebaikan.
Mungkin di antara kita juga bertanya di dalam hati. Iya, tetapi mengapa doa saya seringkali lama dikabulkan Allah? Mengapa saya sudah sering berdoa tetapi tidak langsung dikabulkan dan sering ditunda? Untuk menjawab itu saya akan berikan satu ilustrasi. Apabila seorang pengamen yang bagus suaranya, enak didengar lagunya, mengamen ke rumah Anda, apakah Anda akan langsung berikan uang? Tentu tidak. Anda akan tunda karena Anda menikmati suaranya. Tapi bayangkan jika ada seorang pengamen datang ke rumah Anda, suaranya tidak Anda suka, lagu-lagu yang dia lantunkan juga tidak Anda suka, pastilah Anda akan segera memberi uang receh kepadanya, bukan karena Anda mencintainya, tetapi karena Anda atau kita ingin dia segera pergi dari kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dalam banyak permintaan kita seringkali menunda bahkan. Kenapa dia menunda? Karena dia senang dengan suara kita. Karena dia senang dengan kedatangan kita. Karena dia ingin kita berlama-lama tersambung kepadanya. Tapi bayangkan jika Allah tidak menyukai kita. Mungkin semua kebutuhan kita diberikan agar kita tidak mendatanginya dia lagi.